Halo Sobat Pujangga, kali ini aku mau ajak kalian nih ke 3 museum bersejarah di Jakarta Pusat. Daripada kegabutan sampai ubanan, mending langsung aja cus ke museumnya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Jadi Museum Sumpah Pemuda adalah salah satu museum paling bersejarah di Indonesia yang menjadi saksi kunci lahirnya janji persatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sebelum masuk ke museumnya, kalian akan melihat dua tokoh penting, yaitu Muhammad Yamin dan Sugondo. Muhammad Yamin adalah Sekretaris Panitia Kongres Pemuda II dan Sugondo adalah Ketua Panitia Kongres Pemuda II. Museum ini berlokasi strategis di Jalan Keramat Raya nomor 106, Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Gedung ini dulunya dikenal oleh para aktivis sebagai gedung keramat atau asrama pelajar. Tujuan didirikannya museum ini adalah untuk mengenang, menghargai, dan mewariskan semangat persatuan serta nilai-nilai perjuangan pemuda Indonesia yang telah berhasil menyatukan visi bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa utama terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 saat dilaksanakannya Kongres Pemuda II dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Gedung ini baru resmi dibuka sebagai museum oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sidikin pada 20 Mei 1973 dan diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto setahun kemudian. Tokoh-tokoh utamanya adalah para pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan seperti Yong Java, Yong Sumatran Bon, Yong Celebes, Yong Batak Bon, Yong Islamatan Bon atau JIP, lalu Sekarukun, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI sebagai panitia utama penyelenggara, dan Panitia Kongres Pemuda II termasuk Sugondo Joyo Puspito sebagai Ketua Kongres dan Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Panitia. Lalu tokoh kunci lainnya seperti Wage Rudolf Supratman yang memainkan biola dan memperkenalkan lagu Indonesia Raya pertama kali di tempat ini. Apakah bisa sedia berikan keuangan? Pada tahun 1899 sampai 1901, bangunan ini didirikan di Weltevreden, Batavia. Awalnya bangunan ini diperuntukkan sebagai gedung sekolah dan asrama untuk School Thought of Planning Van in Landes Artsen atau Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra yang resmi digunakan pada tahun 1902.
tanggal 20 Mei 1908, momen paling bersejarah terjadi di gedung ini, yaitu para pelajar Stovia di bawah pimpinan Stomo mengadakan pertemuan di salah satu ruang kelas anatomi untuk mendirikan organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Jadi pada tanggal 20 Mei 1908 kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah guys, di sini ada mesin ketik merek Underwood yang ada di Stovia. Gunanya itu untuk surat menyurat resmi, pencatatan dokumen, dan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADRT. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat, di sini ada ruang media pembelajaran yang digunakan oleh pelajar Stovia. Seringkali ruangan ini digunakan untuk melakukan praktik bedah mayat atau dissection yang digunakan oleh pelajar Stovia. Gunanya untuk mempelajari dan memahami secara langsung struktur tubuh manusia yang merupakan bagian dasar dari setiap calon dokter. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit militer, karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Selanjutnya kita ada di ruang makan di kediaman Laksamana Tadasi Maeda, yaitu saksi bisu rumusan naskah proklamasi yang terjadi pada malam hari tanggal 16 Agustus hingga dini hari 17 Agustus 1945. Para tokoh yang merumuskannya antara lain ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya di sini ada ruang atribut, yaitu ruangan yang berisi barang-barang pribadi tokoh pahlawan, yaitu ada jam tangan, pulpen, tas, baju, dan sebagainya. Lalu berisi juga alat perjuangan seperti kaset rekaman pidato atau alat-alat lain yang mendukung peran mereka dalam kemerdekaan.
Nah, secara keseluruhan, ruang atribut adalah ruang yang menampilkan sisi personal para pahlawan dan benda-benda pendukung yang mereka bawa dalam perjuangan menuju dan sesudah proklamasi.